Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kuasa kasih-Nya terus dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita bersyukur pagi ini masih mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bersama-sama belajar memahami, belajar mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memasuki babak baru tahun 2022 di mana kita akan dibawa Tuhan melangkah di tengah-tengah satu kegoncangan demi kegoncangan, di tengah-tengah persoalan demi persoalan, di tengah-tengah peristiwa demi peristiwa yang mungkin belum pernah kita temui, belum pernah kita hadapi. Tetapi kita harus belajar percaya kalau kita sudah berada di dalam otoritas campur tangan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang harus saudara cemaskan. Sebab Tuhan yang memilih saudara sangat bertanggung jawab, sangat memberkati saudara dalam situasi kondisi apapun juga. Tuhan membentuk kita, membangun kita lewat satu peristiwa demi peristiwa. Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan supaya ketangguhan iman saudara, ketangguhan kerelaan saudara, ketangguhan tanggung jawab saudara itu menjadi teruji. Sejauh mana ketangguhan kasih saudara di dalam mengiring Kristus, ketika saudara dibawa oleh Tuhan dalam situasi ke dalam zona nyaman yang dirasakan oleh kehidupan manusia darah daging, maka tidak akan terlihat adakah saudara ini pribadi yang tangguh. Adakah saudara ini suami yang tangguh? Adakah saudara itu seorang istri yang tangguh? Adakah saudara itu sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus yang kuat, yang tangguh, yang tak terkalahkan oleh kesulitan apapun yang di depan kita, oleh tantangan apapun yang di depan kita? Ketangguhan iman saudara akan kelihatan, akan teruji ketika saudara diperhadapkan pada situasi yang seakan sampai saudara tidak berdaya. Dari situ nanti saudara akan kelihatan, adakah saudara itu terfokus kepada firman? Adakah sang terang itu saudara kenal? Adakah sang terang itu saudara tolak? Bagi setiap pribadi yang mengenal kehadiran sang terang, berbahagialah saudara, sebab saudaralah generasi pemenang abadi yang sangat berbahagia. Ternyata di dalam pribadimu ada bibit kelembutan hati. Injil Matius pasal yang kelima, pengajaran dasar bagaimana menjadi pengikut Kristus tidak bisa dilepaskan. Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. 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 Saudara empunya kerajaan Allah. Saudara yang punya kerajaan Allah. Apa maksud dari ayat ini? Banyak orang berlomba-lomba pengen kaya. Banyak orang berlomba-lomba pengen punya duit banyak. Banyak orang bersusah payah
bekerja dari pagi, siang, sore sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Berusaha bagaimana supaya punya uang banyak, punya harta banyak, punya kekayaan yang banyak. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara pengen kekayaan atau pengen surga? Sebelum saya terangkan terus lebih lanjut, pengen surga atau pengen kekayaan? Bagaimana jawabnya? Susah kan? Aja ngeremeng. Duit aja ngeremeng dhisik. Jangan bergumam dulu. Jangan salah pikiran dulu, jangan salah perasaan dulu. Nanti kan ada pertanyaan, apakah jadi pengikutnya Tuhan Yesus tidak boleh punya uang? Apakah jadi orang Kristen tidak boleh kaya? Sekali-kali Tuhan tidak pernah melarang kita. Saudara boleh punya harta banyak. Saudara boleh bekerja keras. Dalam konteks ayat ini, berbahagialah orang yang miskin di mana? Di hadapan Tuhan. Ayat ini mengandung pemahaman, mengandung pengertian. Kalau kita teliti, kalau kita dengan hati, dengan perasaan, dengan pikiran yang jernih, Tuhan iki kene lho, mbok sadaro, mbok ngerti yo. Kita ini di hadapan Tuhan tidak punya apa-apa. Lahir gak bawa apa-apa. Ketika nanti suatu saat dipanggil ke sana juga tidak boleh bawa apa-apa. Apa saudara pesan? Nah, ayah pesan karo istrinya, kono aku duluan, tolong belikan jas yang paling bagus, yang paling mahal. Sepeda kesukaan saya nanti dimasukkan sekalian ke liang lahat. Belikan saya kitab yang paling mahal. Belikan ini, belikan itu, masukkan dikubur juga ikut di sana. Mana ada ayatnya seperti itu? Tuhan mau kita ini sadar bahwa di hadapan Tuhan kita ini kosong, kita ini tidak punya apa-apa. Sekarang loh, sekaya-kayanya orang manusia di bumi, di hadapan Tuhan, ketika nanti satu saat harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan, apa yang harus dikerjakan di bumi selama sekian tahun umurnya di bumi, ngapa? Ya Tuhan, saya sudah bekerja keras dan ini hartaku. Apa mau begitu? Kerajaan surga bukan persoalan materi lagi. Kerajaan surga bukan persoalan kenikmatan daging, makan, minum, seks, tidak ada di sana. Kalau ada orang yang berpikir bahwa kerajaan surga itu seperti di bumi, karena di bumi tidak pernah makan enak, nanti di surga kita makan enak-enak, berarti dia berpikir belum pas sampai mikir, belum sampai nembus kerajaan surga. Kitab mana yang mengajarkan begitu? Kalau kitab dari kerajaan Allah mengajarkan bahwa di surga, tentang kerajaan surga itu bukan persoalan makan minum, bukan soal kawin mengawinkan, bukan persoalan kebutuhan daging lagi. Tentang kerajaan Allah itu, jika ada yang punya prediksi, ada yang punya penafsiran, wah
Kalau kesetiaannya luar biasa di bumi, nanti di surga punya kaplingan yang sangat banyak. Loh, kita tidak seperti itu ya. Kita bokeh duluan ke sana. Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, tidak pernah ngajari kita, saudara, bokeh tempat di kerajaan surga. Di bumi saja sudah saling mempersalahkan. Oh, kamu kurang sembahyang, oh kamu makanya berkatmu sedikit, nanti jatahmu di pintu gerbang. Oh, kamu nanti di surga jatahnya di halaman. Sekarang gini loh, tentang halaman, tentang ruang suci, tentang ruang maha suci tidak usah dipersoalkan lagi. Itu semua adalah kerajaan Allah. Amin. Amin. Kalau nanti di surga masih orang yang nyek-nyekan, ngerti nyek-nyekan, saling menghina. Oh, salahmu kamu dulu waktu pelayanan sering absen, kamu akhirnya tidak bisa di ruang suci. Yang paling baru di sini enak, kapok kamu di halaman. Sekalipun halaman itu halaman kerajaan Allah. Kalau orang yang sudah punya pikiran begitu, jelas tidak akan masuk ke sana. Entah mau di pintu gerbangnya, entah mau di halaman di pojok mana, entah mau di mana, asalkan itu kerajaan Allah. Di sana tidak ada orang yang pikirannya buruk seperti yang disangkakan banyak orang. Orang belum punya kerajaan Allah, belum yakin kerajaan Allah itu miliknya atau tidak aja. Di bumi sudah malang melintang menyalahkan orang sana sini. Terus kerajaan apa yang akan ditempati satu saat? Kerajaan surga itu kerajaan yang penuh kemuliaan, tidak ada pikiran terbersit sak titik, debu pun tidak ada. Terbersit orang punya pikiran buruk, tidak ada. Tidak ada pikiran darah daging di sana. Pengen menikmati makan yang lezat-lezat karena di bumi dibatasi. Apalagi ikut pengajaran tabernakel, kakek kosong, kakek merobek tire, akhirnya dagingnya tidak bisa bebas. Terus sudah berpikir, oh saatnya nanti di surga kita melampiaskan hawa nafsu. Tidak ada. Surga itu bukan persoalan nafsu daging. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Artinya kita ini harus sadar Tuhan menciptakan semua. Dia dahsyat. Begitu aja Tuhan tidak sombong loh. Tuhan tidak congkak, Tuhan tidak ngajari kepongahan. Tuhan mau kita ini sadar bahwa di hadapan Tuhan kita datang ke bumi, lahir ke bumi tidak bawa apa-apa. Satu saat nanti ketika kita dipanggil juga tidak boleh bawa apa-apa. Mempertanggungjawabkan tugas dari Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita di bumi, kita kosong. Tuhan mau kita ini punya kelembutan hati. Orang yang berbahagia itu orang yang sadar, oh iya, aku ini ciptaan. Kadang-kala ciptaan ini mau ngatur penciptanya. Kadang-kala orang miskin ini mau ngatur dia raja di atas segala raja. Seluruh alam semesta ini miliknya dia, punyanya dia, ciptaannya dia. Kadang-kala kita ini berbuat sesuatu sedikit saja sudah congkaknya minta ampun. Kita sudah bangganya kelewatan, sombongnya kelewatan, keras kepalanya kelewatan, angkuhnya kelewatan. Ingat, kalau kita tidak punya kelembutan hati,
kita tidak memiliki. Kita ini hanya dititipi aja. Ibarat saudara dititipi berapa talenta, kerjakan itu, rawat itu, pelihara talenta itu dengan baik, kembangkan itu, sebab itu barang titipan. Ketika sudah saatnya Tuhan mengambil, betul-betul kita ini miskin. Tuhan mau kita ini masing-masing punya kelembutan hati. Ketika Dia yang merupakan sumber segala-galanya, itu kita akui, kita pribadikan dalam hidup kita, pikiran kita sinergi dengan pikirannya Kristus, hati kita sinergi sehati dengan hatinya Kristus, maka Dia raja di atas segala raja, yang begitu mulia dan mulia itu. Dia yang punya otoritas kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu. Kenapa? Kenyataannya kok Dia dipercaya. Terus bagaimana orang miskin untuk dapat menempati kerajaan Allah? Jadilah pribadi-pribadi seorang hamba yang mengerti, hamba yang sadar diri tentang apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Visi besar pembangunan tubuh Kristus sebagai organisme tubuh Kristus yang yang dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu tetap menjadi titik akhir, ending dari pelayanan penggembalaan dalam pengajaran kitab Wahyu dalam pola tabernakel. Nah, terus bagaimana menapaki rimba belantara persoalan kehidupan umat manusia? Akan menjadi sia-sia kita, bahasa kasarnya itu berkoar-koar bicara tentang kesatuan, bicara tentang kerukunan. Kalau dalam BKNKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun banyak ragam suku, kaum, bahasa, dan bangsa di Indonesia ini diikat menjadi satu kesatuan negara yang besar yang namanya Indonesia. Memahami persoalan kesatuan yang dikemas dalam satu kesatuan yang utuh menjadi bangsa, satu bangsa Indonesia, ini tidak mudah kan? Setiap kali menghadapi rongrongan, setiap kali menghadapi teror, setiap kali menghadapi intimidasi, setiap kali menghadapi ancaman dari orang-orang yang tidak pengen hidup dalam kesatuan. Saya tidak akan secara khusus bicara tentang wawasan kebangsaan, tetapi berbicara membangun kesatuan gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus, dikatakan sebagai sidang mempelai perempuan Tuhan, gereja yang dikatakan digambarkan gereja yang cantik, siap menyambut kedatangan Tuhan, itu gampang diucapkan. Bicara kesatuan kerukunan yang terdiri dari berbagai denominasi gereja, aliran, gampang diucapkan. Apakah kita hanya
berada pada wacana, ucap kata, membicarakan tentang kerukunan, membicarakan kesatuan tubuh Kristus, sementara kita tidak pernah mewujudkan itu. Dalam hal ini kita harus teliti, ini pentingnya kasih. Makanya segala sesuatu kalau dimulai dari dasar kasih, kasih yang dimaksud Tuhan, di mana kita harus mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 12. Itu kasih bukan eros, karena nafsu keinginan daging. Tetapi kasih yang betul-betul kasih agape, cinta kasih yang tanpa pamrih, cinta kasih yang didasari, oh ya aku ini ciptaan, dia itu sang pencipta, sehingga sudah tidak selayaknya si pencipta, saya maksud si ciptaan ini berbangga diri, menjadi keras hati kepada sang penciptanya. Kalau kita dari pihak yang dicipta sudah tidak tahu diri, rusak dunia ini, cepat rusak. Oleh sebab itu, ketika kita mau membangun, meneruskan derap langkah visi besar tentang terbangunnya gereja sebagai organisme tubuh Kristus, kita harus mulai, kita harus sadar bahwa itu semua hanya dibangun oleh kekuatan kasih dari kerajaan Allah. Kesatuan, unity di dalam Kristus tidak bisa dibangun dengan kekuatan materi. Coba ketika materinya habis, sampai di situ. Kalau orang hanya sebatas sampai kepada eros, sampai kepada pilia, sampai kepada storge, belum sampai kepada agape. Pembicaraan tentang membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus berhenti kepada materi. Ketika tidak ada materi, orang sudah pada bingung. Full timer bingung, bicara masa depan. Terus aku dia anakku piye iku satu saat. Karena kasihnya belum sampai kepada agape. Tuhan bukan Tuhan tidak ngerti, tidak usah diingatkan, tidak usah diajari. Tuhan itu ngerti dan sangat bertanggung jawab. Tuhan sangat konsisten dengan janjinya kepada umatnya. Jadi ketika kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kasih itu kasihnya ini agape. Ini hanya bisa dikerjakan oleh agape. Apalagi yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ini tidak bisa dikerjakan oleh eros, oleh pilia, sampai storge tidak bisa mengerjakan itu. Mana ada saudara mengasihi orang seperti saudara mengasihi dirimu sendiri. Hukum ini hanya ada di dalam Kristus. Jika Tuhan itu mau, saudara tidak perlu numpuk uang banyak baru bisa melakukan sesuatu kepada orang lain. Membantu orang tidak sebatas, tidak berhenti pada persoalan materi saja. Pengalaman hidup, nasihat, support kepada orang yang sangat lemah,
perlu semangat, saudara perlu alirkan kekuatan firman itu kepada mereka. Mereka terbangun. Bersama itu, ketika kita mengasihi Tuhan, kita berbicara tentang unity, kita bicara tentang kesatuan. Nanti kalau kita tidak masuk di dalam esensi dari kesatuan itu sendiri, kita ini ibaratnya melihat akuarium yang di dalam sana indah, miniaturnya luar biasa seperti itu. Tetapi sudah tidak pernah melakukan sesuatu untuk terbentuknya akuarium yang terisi dengan perhiasan, ornamen kolam yang bagus, ornamen dasar air yang bagus, dengan ikan-ikan yang indah-indah. Kalau kita berhenti sampai Eros, kita berhenti sampai Pilihan, kita berhenti sampai ke Storge. Karena gembalanya ada hubungan darah daging sehingga saudara semangat. Tidak ada hubungan darah daging maka tidak ada semangat. Berarti belum sampai agape. Gembalanya itu mengenakan, tidak pernah nagor, saudara setia. Nanti begitu gembala, pimpinan gereja saudara mulai negur, mulai ngoreksi, emosinya mulai muncul. Kasihmu hanya berhenti sampai di Eros. Setia ibadah karena ada hubungan relasi dagang di dalamnya, itu juga salah juga. Tidak akan sampai pada kesatuan. Membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, maka dasar kasihnya harus kuat, fondasinya harus kuat. Saudara menjadi pelaksana, makanya lebih baik kita sadar diri di hadapan Tuhan. Kita ini tidak punya apa-apa. Sekalipun saudara dipercaya segala sesuatu, itu miliknya Tuhan. Mohonlah hikmat kepada Tuhan. Tuhan, ini untuk apa? Jadi kalau saudara diberkati Tuhan secara materi, saudara diberkati urapan Roh Kudus, saudara diberkati Tuhan juga, ada kuasa, ada karunia iman yang mengalir dalam pribadi saudara. Ketika ada materi meluncur di tengah-tengah saudara, berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan ini untuk apa? Saya mau petunjuk supaya saya tidak salah dengan Tuhan. Saya tidak punya, ini kan miliknya Tuhan. Maka saudara berbahagia karena saudara yang punya kerajaan Allah. Amin. Tapi ketika saudara senyap-senyap, saudara ketem, saudara berusaha diam, lebih nakal dan lebih jahat lagi. Gembalanya sudah berdoa, pendetanya selalu dimintai doa supaya ini berhasil, pekerjaan ini berhasil, untungnya gede. Setelah diberkati, untungnya gede, diam saja, tidak pernah bilang, pendeta, ini urusan sudah selesai dan kami sudah terima berkatnya. Nanti kalau sudah berkepanjangan lama tidak bilang itu, oh iya lupa, kok gampang banget lupa loh manusia yang di duit. Nek pasaran di duit, wah eling banget. Lembut 1000, 1000 repes dalam bed yang ada buku, ya kan? Diopo-opo akhirnya ketemu bahwa dulu pernah kelihatan nyelipkan. Orang jadi cerdas ketika dalam kesulitan, ketika dalam kelimpahan sonanya malah lupa. Bisa banyak yang lupa dengan Tuhan, tidak sadar diri. Tuhan menugaskan kita supaya kita ini membawa damai. Amin. Amin. Itu tugas dari Tuhan. Mari surat Efesus. Efesus pasal 2
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus Itu bukan hasil usahamu. ya, kasih karunia itu bukan hasil usahamu. Bukan semata, bukan karena amal baik saudara. Terus Tetapi pemberian Allah. pemberian Allah. Sebab pada umumnya manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jangankan ketemu Tuhan, ketemu malaikat aja orang sudah pada pingsan. Tidak bisa manusia face to face dengan kemuliaan tubuh astral yang sangat suci, sangat sempurna. Tidak bisa. Manusia yang berdosa tidak akan bisa bertahan, berhadapan dengan malaikat pun bisa pingsan, apalagi berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita diselamatkan itu karena pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Terus Jangan ada orang yang memegahkan diri. jadi ketika kita ini mendapat kesempatan, saudara dipilih, sudah dilantik oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan sebagai imam yang rajani. Bangsa pilihan Allah, imam-imam yang berkerajaan Allah. Jangan ada yang bermegah diri. Mari kita belajar sadar diri di hadapan Tuhan. Kita ini betul-betul tidak punya apa-apa di bumi ini. Tetapi kalau kita punya kelembutan hati, kita sadar diri, maka ternyata orang-orang yang seperti itu orang yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Kalau kita punya hati seperti itu, saudara mau ditempatkan di mana saja, saudara aman. Saudara sebagai pegawai pemerintah, saudara tidak akan punya mikir pun tidak untuk korupsi. Ngelirik duitnya orang, haknya orang aja, haram hukumnya. Kalau saudara sadar diri di hadapan Tuhan. Tapi kadang manusia begitu bodohnya, manusia memilih jalan kebinasaan, menolak kerajaan surga, milih korupsi. Kerajaan surga tidak pernah mengajarkan seperti itu. Korupsi waktu. Ya, kalau saudara ibadah mulai jam 7, saudara prepare 1/4 jam sebelumnya, ada yang 1 jam sebelumnya sudah prepare. Jangan korupsi waktu untuk Tuhan. Saudara sembahyang, Tuhan, saya dalam waktu pagi aku mau doa sembah 1 jam. Ya sudah, jalani dengan tekun, dengan setia 1 jam. Jangan dikorupsi lagi persembahan waktumu pagi itu. Tuhan, malam, pada waktu malam setelah jam 11 aku bangun mau menyembah Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Tidak usah lama-lama Tuhan, setengah jam saja, konsisten, jalan itu dengan setia. Tidak usah dikorupsi, janji setengah jam, hanya 5 menit langsung geletak. Kalau kita sadar diri di hadapan Tuhan, tidak ada niat untuk merampas haknya orang lain. Hati saudara bergelora untuk mengalirkan kekuatan kasih. Karena kita ini buatan Allah, terus Diciptakan dalam Kristus Yesus. diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, saudara dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, terus Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. pekerjaan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan mau
supaya kita hidup di dalam apa yang sudah dipersiapkan Dia. Kalau kita hidup di dalam apa yang sudah dirancangkan Tuhan, maka kita berada di dalam wilayah kerajaannya. Ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamainya dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Terus Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi jelas, ketika kita ini dipercaya oleh Tuhan, Dia sudah memilih kita, dan oleh pilihannya itu kita dipercaya satu tugas misi, mengalirkan aliran kasih. Setiap pribadi yang mengalirkan kasih, maka di dalam dirinya ada kekuatan agape, ada kekuatan kasih yang tersimpan di dalam dirinya, dan terus itu akan memancar laksana mata air kehidupan, memancar sampai kehidupan yang kekal. Dia berkorban untuk menciptakan kesatuan yang dulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Kunci utama terbentuknya, terbangunnya kesatuan, sadar diri bahwa Dia berkorban di kayu salib demi kesatuan. Seringkali banyak orang sulit memahami bagaimana harus hidup dalam kesatuan. Untuk terbentuknya sebuah komunitas yang menyatu, yang rukun. Kalau komunitas itu dalam satu kelompok kecil, dalam satu visi, kelompok kecil mulai dari personal sampai keluarga, sampai ada komunitas-komunitas yang terbentuk. Di sana pada dasarnya akan dibangun sebuah kesatuan. Kesatuan itu akan terbentuk, terwujud ketika ada orang yang mau punya pemikiran dan bertindak, siap sama-sama berkorban demi kesatuan. Demi kesatuan kita harus siap membuka mata kita lebar-lebar. Kalau berbicara kesatuan, maka di depan saudara ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana yang berbeda-beda itu didekatkan, disatukan, sehingga tercipta suasana damai. Balik lagi ke atas, kita harus sadar diri
Kalau saudara punya kerajaan Allah, itu pemberian Tuhan. Bagi orang yang sadar diri bahwa saudara adalah ciptaan, saudara pilihan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang rajani, yang harus menciptakan damai, membawa bibit-bibit kedamaian dimanapun juga saudara berada. Syaratnya apa? Siap berkorban setiap saat. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Dia punya segalanya. Pengorbanan, puncak pengorbanannya di kayu salib. Darahnya terkuras habis demi membasuh, menebus, menyucikan segala dosa-dosa kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kebinasaan itu. Itu puncak dari pengorbanannya. Terus sejak dikandung, dia mendidik kita bagaimana kita harus menempatkan diri. Untuk memiliki kerajaan Allah tidak perlu lahir di istana. Untuk punya kerajaan Allah kita harus siap dalam situasi, dalam kondisi apapun juga. Saudara siap menjalani. Saudara mungkin ada di antara saudara mungkin terlalu idealis. Kalau duduk harus pakai alas, kalau tidak bisa duduk. Oke. Tetapi ada saatnya kita berada pada satu tempat, pada satu kondisi yang dimana saudara juga tidak bawa alas duduk. Di sana ada pertemuan ngobrol-ngobrol karena terlalu lama berdiri harus duduk. Masa saudara tidak bisa seperti itu? Saudara lahir, mungkin ketika saudara lahir, dilahirkan di keluarga yang sederhana, saudara berpikir, saudara sakit hati kepada Tuhan, saudara mengatakan kenapa Tuhan tidak hadir, kenapa ada orang yang dilahirkan di istana, kenapa ada orang yang lahir di tengah-tengah konglomerat, kenapa ada bayi yang lahir di tengah-tengah orang kaya, kenapa aku lahir di tengah-tengah keluarga, seorang papa, seorang mama yang tidak kaya seperti mereka. Itulah keadilan Tuhan. Bervariasinya kondisi manusia mulai dari dalam kandungan sampai bertumbuh, dilahirkan, melihat bumi, melihat terang, melihat cahaya, melihat manusia yang banyak. Ada tahapan demi tahapan manusia hidup di bumi itu. Jika seakan-akan ketika manusia tidak memahami kenapa Tuhan tidak adil, tidak adilnya di mana? Tuhan sangat adil banget. Tuhan mau menunjukkan kuasanya, bahwa ternyata manusia itu memang betul-betul miskin semua di hadapan Tuhan. Orang yang lahir mungkin dibuang oleh ibu kandung yang melahirkan. Belum tentu jabang bayi yang dibuang dan ditemu orang ternyata masih hidup dan bertumbuh. Belum tentu anak seperti itu masa depannya menderita. Bisa jadi orang seperti itu, bayi seperti itu masa depannya dipakai oleh Tuhan. Di saat itu masing-masing pribadi kita harus ngerti, jangan salah berpikir, jangan salah perasaan. Ketika kondisi saudara saat ini mungkin saudara anggap, saudara nilai, saudara simpulkan seakan-akan tidak beruntung seperti tetangga saudara, tidak beruntung seperti teman-temanmu, tidak beruntung seperti yang lain-lain. Jangan menilai dirimu sendiri, jangan menyimpulkan dirimu sendiri, dan akhirnya dalam kesimpulan itu masukkan juga bahwa Allah sudah nilai tidak adil.
Jangan-jangan sudah tidak pernah sadar diri di hadapan Tuhan. Jangan-jangan sudah tidak pernah sadar tentang apa, bagaimana kondisi saudara. Tuhan mempercayakan tugas misi kepada saudara untuk membawa damai. Kan menjadi sia-sia ketika saudara kejar harta tetapi hatimu tidak damai, nikahmu tidak damai. Ayo silakan, saudara mau jungkir jempalik dengan cara bagaimana hidup kalau tidak damai. Oh, sudah di mana-mana dah akan enak. Peperangan antar suku, antar golongan, antar ras dan lain sebagainya, antar bangsa, antar negara di muka bumi. Karena apa? Di dalam hati mereka terbersit hati yang tidak damai. Ada kebanggaan, ada kemegahan diri. Apalagi bicara soal harga diri. Kita tahu bagaimana membangun kesatuan, harus ada orang yang siap menjadi contoh, menjadi teladan. Mau dihina, mau diremehkan, mau diinjak-injak harga dirinya, maka Tuhan Yesus memberi contoh no reputation. Reputasinya nol, bahkan hampa demi kesatuan, kasih yang tanpa batas. Taat, setia, baik sebagai hamba maupun sebagai manusia, sampai misi itu selesai. Artinya tetap clear di hadapan Bapa. Jadi pengorbanan Kristus itu mempersatukan kita. Jadi ketika kita ini tidak menghargai kesatuan yang dibangun oleh darah Kristus, berarti kita ini meremehkan darah Kristus sendiri. Sulitnya di mana ketika kita masing-masing sadar diri, kita punya kelembutan hati. Ya Tuhan, ampuni hamba. Sebab keteladanannya itu surga. Kalau Tuhan Yesus sebagai kepala dan gerejanya itu sebagai tubuhnya Kristus, nikah itu merupakan gambaran real tentang terbentuknya gereja sebagai organisme tubuh Kristus, sementara Tuhan Yesus sebagai kepala. Itu selalu menjadi pelajaran, pengajaran pranikah. Bagaimana seorang suami harus siap menyucikan diri setiap saat demi terangkatnya sang istri. Bagaimana seorang suami rela menderita demi kemuliaannya istri. Efesus pasal 5 ayat 22. Kan itu setiap lalu itu pelajaran inti tentang terbangunnya keluarga, tentang nikah yang kudus yang mengarah pada kesatuan gereja sebagai unity, menyatu dengan Yesus sebagai kepala gereja. Ketika pengorbanan darah Kristus itu dinyatakan, dialah damai sejahtera kita, mempersatukan, merubuhkan pemisah, merubuhkan, menghancurkan perseteruan. Matinya di kayu salib menjadikan kita hidup di dalam Dia. Dia menciptakan keduanya menjadi satu di dalam Dia. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Dia memperdamaikan keduanya. Ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi visi besar dari kedatangan Tuhan di bumi sebagai manusia, supaya kita yang berdosa diampuni dosanya,
supaya yang tercerai-berai disatukan, supaya kita ini dikayakan. Kaya dalam apa? Kaya dalam ucapan syukur, kaya dalam kelembutan hati, kaya dalam sadar diri. Kita dipersatukan, dikatakan karena oleh Dia kita kedua belah Dia dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena Dia. Kalau kita tidak menghargai kesatuan, kita tidak mendapat jalan. Tetapi kalau kita menerima damai sejahtera itu, kita disatukan dalam satu kesatuan yang utuh. Ayat 19, demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Terus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, ya, di dalam Dia kamu juga perlu dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. menjadi tempat kediamannya Tuhan di dalam roh. Kita dibangun oleh kekuatan firman yang diterima oleh para nabi, yang diterima oleh para rasul. 66 kitab ini menjadi dasar untuk kita ini dibangun, kita bertumbuh menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Terikat dalam satu kesatuan, menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada berbanyak perbedaan, ada banyak ragamnya. Sistem anatomi tubuh kita ini cukup kompleks. Maka kalau kita berbicara kesatuan, maka kita harus siap. Kalau kita bicara kerukunan, maka kita harus siap memahami, siap mengerti. Kalau kita melihat sistem pernapasan, sistem kerangka, mungkin melihat kerjanya sistem pernapasan sangat tidak sama dengan cara kerjanya sistem kerangka. Melihat sistem yang lain lagi, sistem pencernaan, ada sistem otot, ada sistem saraf. Semua itu perbedaannya cukup kontras. Makanya kalau kita bicara kesatuan, mempersiapkan gereja, mempersiapkan jemaat, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, maka kita harus mengerti, kita harus paham dengan benar. Oleh kekuatan hikmat dan marifat Allah, kalau kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus, dipercaya karunia hikmat dan marifat untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, maka sudah tidak akan mungkin mengatakan yang berbeda dengan saudara itu sesat. Hati-hati. Orang yang pengen hidup, orang yang mencintai hidup, hati-hati. Kalau suatu saat nanti kita justru malah ditolak oleh Tuhan, bahwa aku tidak pernah kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita bicara kesatuan, maka kita harus memahami ini antar suku, kaum, bahasa dan bangsa rumit. Antar organisasi, antar sinode, antar sektor, tidak mudah. Punya sinergi, membangun sinergi, bisa bekerja sama, bisa memahami, oh ini memang berbeda dengan saya, cara doamu mungkin berbeda.
Tetapi kalau sumbernya sama, jangan sekali-kali kata kerjasama. Jadilah pribadi-pribadi yang bijak. Tangan punya pekerjaan sendiri, sistem otot punya pekerjaan sendiri, sistem kerangka punya pekerjaan sendiri, sistem endokrin punya pekerjaan sendiri. Yang kesemuanya itu banyak sistem yang tergabung, yang dikomunikasikan, ada komunikasi yang luar biasa di dalamnya sana. Ternyata perbedaan demi perbedaan itu melengkapi satu sama lain. Akhirnya terbentuklah tubuh. Nah, ketika kita selalu membicarakan perbedaan dan tidak pernah bekerja sama, bersinergi demi keselarasan, harmonisasi kehidupan, mana mungkin kita bisa menyatu, bisa ketemu dengan sang kepala. Nanti ini sistem tulang bekerja sendiri, jalan sendiri, klotak. Nanti sementara sistem apa ini? Sistem pencernaan tidak mau bekerja sama dengan yang lain juga. Nah terus piye? Terus bagaimana memahami tentang mempersiapkan gereja sebagai organisme tubuh Kristus? Mari kita masing-masing belajar menerima kasih-Nya Tuhan. Ketika kasih Bapa itu melimpah atas saudara, mengalir atas saudara, betapa dasarnya. Berarti saudara itu menerima Sang Raja Mulia itu. Saudara meninggikan Raja Mulia itu. Saudara menghormati Dia betul-betul. Orang sudah tetap masih menyebut, tetap menyembah Tuhan Yesus itu sebagai Raja di atas segala raja. Saudara katakan sesat. Hati-hati bicara, bro. Jangan-jangan malah pikiran saudara, sebab setiap kata yang keluar dari mulut bibir saudara, itulah cerminan hati saudara. Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya, datang untuk segenap umatnya. Sudah dipilih Tuhan, sudah dipercaya Tuhan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, sudah disediakan kerajaan Allah. Tugasmu memuliakan Dia. Ketika saudara membangun kesatuan, menciptakan suasana damai, menciptakan suasana yang penuh hadiratnya Tuhan, saudara sedang memuliakan Dia di dalam hidup saudara. Saudara sedang menempatkan Dia sebagai pencipta. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
segala-galanya. Ketika kita menempatkan Dia sebagai Raja di atas segala raja, mana mungkin saudara bisa menolak, aku tidak mau rukun. Mana mungkin dari mulut saudara mengalir perkataan-perkataan yang memecah belah, perkataan yang mengandung ujaran kebencian, umpatan, bahkan kepahitan hatimu, saudara limpahkan dalam perkataan saudara. Kalau di dalam hatimu ada pujian, Tuhan bertata, saudara menyediakan hati untuk Dia menguasai hatimu. Saudara menyediakan pikiran untuk Dia menguasai pikiran saudara. Maka saudara dimanapun saudara berada pasti mengalirkan aliran kedamaian. Ketika ada masalah, ketika ada salah paham, mungkin di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan saudara, di kantor saudara, mari belajar alirkan kekuatan damai sejahtera itu. Dia Raja di atas segala raja yang sangat adil. Ketika saudara merasakan diperlakukan tidak adil, saudara punya Allah yang dahsyat. Ketika saudara diam, maka Raja di atas segala raja mengerjakan lebih dulu ketimbang apa yang saudara kerjakan. Amin. Amin. Mulia sembah Raja mulia. Katakan bagi Yesus, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa mulia agung kerajaannya. Saudara, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Orang yang menghargai Kristus, orang yang menghargai roh kasih karunia, saya tegaskan kembali, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Apa itu? Sepakat. Kita harus sepakat berkorban demi terbentuknya kesatuan. Amin. Amin. Kalau saudara sepakat, saudara tidak usah khawatir. Tahun inilah tahun kemuliaan bagi saudara. Amin. Tahun ini tahun kebangkitan bagi saudara. Saatnya Tuhan memberkati saudara seutuhnya. Paket berkat yang lengkap dari kerajaan Allah tersedia bagi saudara. Seperasaan, dikatakan seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang, rendah hati. Ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sudah dijahati orang, sudah diumpat orang, dicaci maki orang, difitnah orang, jangan balas itu dengan kejahatan. Atau caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Amin. Saudara dipilih untuk memberkati, bukan untuk membenci orang. Saudara hadir di bumi, dipilih oleh Tuhan, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk menyusahkan orang, mendiskreditkan orang, mencaci maki orang, tetapi untuk memberkati mereka. Sebab siapa yang mau mencintai hidup, dikatakan, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya tetap terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dalam situasi kondisi goncangan demi goncangan, saudara adalah pahlawan. Saudara pribadi yang tangguh kalau bisa mengekang lidah saudara. Amin. Amin. Saudara orang yang diberkati Tuhan kalau bisa mengendalikan lidah saudara. Segala sesuatu jadi karena perkataan. Manfaatkan lidah saudara untuk mencipta sesuatu yang baik dan bisa memberkati orang. Itu lebih mulia dan itu tugas dari Tuhan. Jangan untuk menciptakan yang buruk, jangan untuk menciptakan perpecahan, jangan menciptakan pertikaian. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ketika sudah melakukan kejahatan, saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara melawan Tuhan. Ketika saudara memuliakan Dia dengan cara ciptakan perdamaian, ciptakan suasana kasih, mari kita seia sekata, kita sepakat untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Amin. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa
Berbahagialah saudara kalau saudara sudah bisa menangkap bahwa saudara memiliki kerajaan Allah. Kerajaan Allahnya dipercayakan kepada orang-orang yang mengosongkan diri. Kerajaan Allahnya ditempati oleh orang-orang yang tidak sombong, yang tidak congkak, yang tidak jahat, yang tidak fasik. Biarlah saudara menjadi berkat atas setiap makhluk di bumi ini. Ada suasana damai, ada suasana kasih, ada aliran air kehidupan yang memancar dari hidupmu. Berbahagialah saudara yang mendapatkan lokasi karunia. Kalau saudara mendapatkan kekuatan baru,
Itu pemberian Tuhan. Kalau saudara dipulihkan oleh Tuhan, itu pemberian Tuhan. Kalau saudara sampai saat ini terlindung karena Tuhan yang melindungi saudara. Demi keutuhan hidupmu, tahbisanmu, demi keutuhan keluargamu, nikahmu, Tuhan mau berkorban di kayu salib. Dia memberi contoh bagaimana membangun kesatuan, bagaimana membangun kerukunan. Haleluya. Yes. Ya Roh Kudus, mengalir. Raja di atas segala raja, yang sudah memberikan keteladanan secara sempurna tentang bagaimana kami harus hidup, tentang bagaimana kami harus membangun keluarga, tentang bagaimana kami harus eksis, tentang bagaimana kami harus kuat tangguh di tengahnya goncangan apapun juga. Sehingga kerajaan Allah tetap menjadi takhtamu. Setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah umatmu, kami percaya sudah mengampuni mereka dengan kuasa darah-Mu yang Maha Kudus, mentahirkan mereka. Kuasa pengorbanan Tuhan menembus mereka dari segala dosa dan kebinasaan yang mengancam. Dan kami percaya oleh kuasa pengorbanan Tuhan, persoalan apapun juga yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa bangsa ini Tuhan pilih menjadi pribadi-pribadi seorang hamba. Hamba-hamba yang Tuhan percaya untuk mengalirkan kedamaian. Hamba-hamba yang Tuhan percaya dari perkataannya akan menciptakan kerukunan, kesatuan dimanapun mereka berada. Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan akan membangkitkan hamba-hambamu dari negeri ini, umatmu dari negeri ini, para penatuan dari negeri ini, menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Membangun kesatuan, membangun kerukunan, mengalirkan kekuatan aliran kasih, menciptakan suasana damai. Sebab untuk itu Tuhan berkorban demi terciptanya kesatuan, demi terciptanya kerukunan, kedamaian atas umat ciptaan Tuhan. Memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, dari presiden, para menteri, pejabat-pejabat tinggi negara. Tuhan berkati dengan kekuatan perlindungan dari tempat maha tinggi, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa sampai RT RW, semuanya di dalam lingkungan kewenangan otoritas Tuhan. Mereka tidak lepas dari pantauan kerajaan Allah. Segala sesuatu terjadi, sedikit pun tidak lepas dari perhatian Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan melindungi umat-Mu di negeri ini. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kota kami, di mana kami ada, sehingga kota ini menjadi berkat, memperlengkapi kota-kota yang lain demi membangun sinergitas
demi kebersamaan, demi kesatuan. Tercipta suasana damai, suasana sukacita, suasana yang rukun, di mana umat-Mu ada, di mana bangsa ini membangun peradaban baru, kehidupan baru, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Amin.